Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai persaingan antara dua e-commerce terbesar di Indonesia, yakni Tokopedia dan Shopee. Saksikan sampai habis bagaimana sejarah dan persaingan dari antara kedua toko e-commerce tersebut. Selamat menyaksikan. Perdagangan elektronik di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sejarah munculnya e-commerce di Indonesia dimulai pada akhir tahun 90-an ketika internet mulai diperkenalkan ke masyarakat luas. Namun pada masa itu infrastruktur di negara ini masih kurang dan terbatas sehingga kepercayaan konsumen terhadap toko online masih menjadi tantangan yang besar. Nah, memasuki tahun 2000-an, beberapa situs e-commerce mulai bermunculan. Namun pertumbuhannya masih sangat lambat. Puncak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 98 menjadi salah satu penghalang utama yang membuat masyarakat menjadi lebih hati-hati untuk berbelanja secara online. Meskipun demikian, perkembangan teknologi, informasi, dan adanya akses internet yang lebih maju membuka banyak peluang bagi para penjual untuk melakukan bisnis online. Pada tahun 2010, e-commerce di Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang besar. Hadirnya smartphone dan berbagai perangkat lunak lainnya dan peningkatan dari internet terutama dengan jaringan 4G dan 5G menjadi faktor pendorong utama. Masyarakat mulai lebih terbiasa dengan teknologi dan transaksi online sehingga kepercayaan terhadap e-commerce meningkat di kalangan masyarakat. Dua platform e-commerce yang menonjol di Indonesia adalah Tokopedia dan Shopee. Tokopedia didirikan pada tahun 2009 dan telah menjadi salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Tokopedia memfokuskan pada pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dan dapat menjual produk mereka secara online. Dengan konsep marketplace, Tokopedia menyediakan ruang bagi berbagai penjual untuk memasarkan produk mereka kepada konsumen yang tentunya memperluas pilihan bagi pembeli. Shopee diluncurkan pada tahun 2015 dan dengan cepat menarik perhatian banyak pengguna. Shopee menawarkan pengalaman berbelanja yang lebih interaktif melalui fitur seperti game dan lalu lintas sosial media yang kuat. Dengan strategi pemasaran yang agresif dan berbagai promosi, Shopee berhasil memikat banyak konsumen untuk berbelanja di marketplace-nya. Shopee tidak terlepas dari pendekatan mereka yang mengutamakan user experience, membuat belanja online jadi lebih menarik dan menyenangkan bagi para pelanggan. Kedua platform ini menunjukkan bagaimana e-commerce telah berkembang bukan hanya sebagai sarana untuk berbelanja, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Tokopedia dan Shopee bersama mendorong pertumbuhan UKM di Indonesia untuk memanfaatkan platform digital guna meningkatkan penjualan mereka. Tokopedia adalah salah satu pionir e-commerce terbesar di Indonesia yang didirikan pada 6 Februari 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison. Platform ini lahir dengan visi misi untuk menciptakan pasar digital yang inklusif, memungkinkan siapapun di Indonesia untuk memulai bisnis tanpa hambatan geografis maupun finansial. William Tanuwijaya adalah seorang anak muda dari Pematang Siang, Sumatera Utara yang mendapatkan ide untuk mendirikan Tokopedia saat bekerja di sebuah perusahaan software di Jakarta. Setelah bekerja, ia melihat bagaimana teknologi bisa membantu UKM. Namun ia juga menyadari bahwa banyak pelaku usaha Indonesia kesulitan untuk menjangkau pasar yang lebih luas karena keterbatasan akses digital dan logistik. Oleh karena itu, ia memiliki ide untuk membuat platform marketplace untuk mengumpulkan penjual dan pembeli secara langsung. Bersama Leontinus, mereka memulai perjalanan Tokopedia dengan modal terbatas. Mereka menghadapi banyak tantangan. Namun kegigihan mereka membuahkan hasil ketika East Ventures, sebuah perusahaan model Ventura, memberikan pendanaan awal. Tokopedia resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2009 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Saat pertama kali diperkenalkan, Tokopedia mengusung model C2C, yaitu customer to consumer marketplace, yang memungkinkan individu atau usaha kecil untuk membuka toko online secara gratis. Strategi ini berhasil menarik perhatian masyarakat untuk menjual dan membeli produk secara online berbiaya yang besar. Pada tahun awal, Tokopedia menghadirkan inovasi seperti fitur rekening bersama untuk menjamin keamanan transaksi. Fitur ini menjadi salah satu faktor kunci yang meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap belanja online di Indonesia karena mampu membuat pembeli mempercayai sistem pembayaran kepada Tokopedia. Seiring dengan pertumbuhan penggunaan yang pesat, Tokopedia terus menarik banyak investor global. Pada tahun 2014, Tokopedia mendapatkan pendanaan $100 juta dari SoftBank dan Sequoia Capital, merupakan salah satu pendanaan terbesar dalam sejarah startup Indonesia. Tahun 2017, Tokopedia kembali mendapatkan investasi besar dari Alibaba Group yang mengokohkan posisinya sebagai salah satu e-commerce terdepan di Indonesia. Pada tahun 2021, Tokopedia bergabung dengan Gojek dalam sebuah merger besar yang membentuk Kuoto Group, menjadikannya salah satu konglomerasi teknologi
Asia Tenggara. Shopee adalah salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. Didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2015, yaitu CEO dari C Group yang awalnya Garena. Shopee mengedepankan fitur yang mudah dan interaktif sesuai dengan tren pengguna perangkat seluler di wilayah Asia Tenggara. Shopee pertama kali diperkenalkan di Singapura dengan memperluaskan secara cepat ke negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Indonesia, atau Taiwan. Saat itu Shopee juga mengusung konsep C2C seperti Tokopedia untuk menjual secara langsung kepada customer. Namun Shopee lebih mengembangkannya menjadi hybrid, yaitu C2C dan B2C, sehingga menarik berbagai merek besar untuk membuka tokonya resmi di Shopee. Unggulannya dibanding Lazada dan Tokopedia terletak pada pendekatan mereka yang mobile first, yaitu mengedepankan fitur-fitur inovatif pada perangkat pintar mereka yang mayoritas digunakan oleh masyarakat. Pada pendanaan Shopee pertamanya itu ada C Group, yaitu sebagai induk perusahaan Shopee yang berhasil menarik perhatian investor global untuk mendukung pertumbuhan Shopee secara agresif dengan pendanaan yang besar. Shopee berhasil memperluas operasinya ke berbagai negara besar, dan pada tahun 2021 Shopee bahkan bisa memperluas jangkauannya ke pasar Amerika Latin seperti Brasil, menunjukkan ambisinya untuk menjadi pemain global. Shopee dikenal di Indonesia dengan kampanyenya yaitu 11-11, 12-12 birthday sale, dan big sale, menawarkan banyak diskon besar dan menarik perhatian para pembeli untuk berbelanja di e-commerce tersebut. Shopee juga berinvestasi dalam teknologi untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Platform ini dilengkapi dengan mesin rekomendasi berbasis AI untuk membantu mempermudah pencarian yang memberikan saran baru sesuai dengan preferensi pembeli. Selain itu, Shopee juga terus memperbaiki infrastrukturnya seperti integrasi lokal untuk mempercepat proses pengiriman. Shopee juga memperhatikan aspek pembayaran. Selain Shopee Pay, mereka bermitra dengan bank dan penyedia layanan pembayaran lokal untuk menghadirkan metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan, termasuk metode COD, cash on demand, cash on delivery yang sangat populer di Indonesia. Di sisi lain, kebangkitan e-commerce juga turut mendukung perekonomian Indonesia. Pertumbuhan pada sektor ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan akses ke produk yang sebelumnya sulit dicari dan dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, e-commerce memberikan kemudahan bagi konsumen untuk membandingkan harga dan menemukan produk yang terbaik dengan berbagai penjual yang ada. Kedepannya, dengan semakin berkembangnya teknologi seperti AI dan Big Data, kita dapat mengharapkan inovasi lebih lanjut dalam dunia e-commerce di Indonesia. Platform seperti Tokopedia dan Shopee akan terus beradaptasi dengan kebutuhan konsumen dan tren pasar yang terus berubah. Masyarakat Indonesia akan diuntungkan dengan semakin banyaknya pilihan, kemudahan dalam berbelanja, dan dukungan bagi pelaku usaha lokal. Secara keseluruhan, sejarah e-commerce di Indonesia mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap perubahan teknologi dan peran-peran yang dimainkan oleh platform-platform seperti Tokopedia dan Shopee dalam memajukan perdagangan digital di negara ini. Selanjutnya akan lanjutkan tentang penjelasan lebih detail mengenai Tokopedia dan Shopee. Membahas situasi bisnis platform e-commerce di Indonesia, mari kita analisis dua pemain utama, yaitu Shopee dan Tokopedia, melalui analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, and Threat, serta dinamika pesaing mereka dari awal muncul hingga saat ini. Nah, Tokopedia ini dia memiliki kekuatan pada brand awareness, yang dimana Tokopedia ini memiliki brand recognition yang buat di Indonesia. Sebagai salah satu e-commerce pertama di Indonesia, mereka telah membangun kepercayaan konsumen. Yang kedua itu ada dukungan untuk UMKM, yang dimana Tokopedia itu fokus pada pemberdayaan melakukan usaha kecil dan menengah pada UMKM. Yang ketiga itu ada marketplace, yang dimana marketplace-nya ini dia terintegrasi, yaitu model bisnis yang memungkinkan berbagai penjual untuk menawarkan suatu produk. Nah, tapi Tokopedia juga memiliki kelemahan, yaitu keterbatasan inovasi. Di awal berdirinya Tokopedia, dia berinovasi menawarkan fitur-fitur yang unik dan kalah dari pesaingnya itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada kompetensi yang meningkat, yaitu pesaing yang ketat dari platform lain dan agresif dalam menawarkan promo menarik. Nah, selanjutnya itu ada opportunity atau peluang. Nah, pertumbuhan internet dengan semakin meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone, potensi pasar e-commerce di Indonesia semakin besar. Nah, yang kedua itu ada kemitraan dan investasi, yang dimana kesempatan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dan mendapatkan investasi untuk memperluas layanan. Nah, namun dia memiliki ancaman. Yang pertama itu ada persaingan yang semakin ketat. Pada e-commerce ini, Shopee dan platform lain terus mengintegrasikan strategi pemasaran mereka. Nah, yang kedua itu ada perubahan regulasi, yang dimana adanya kemungkinan perubahan dalam regulasi e-commerce yang dapat mempengaruhi operasional. Setelah itu, Shopee memiliki kekuatan, yaitu user experience, di mana Shopee berhasil menciptakan pengalaman belanja yang menarik dan fitur interaktif dan fitur sosial. Yang kedua itu ada strategi pemasaran,
yang dimana diskon besar-besaran dengan kampanye 11, 22, atau 12 telah berhasil menarik banyak pengguna baru. Nah, yang ketiga itu adalah beragam metode pembayaran. Shopee memberikan banyak metode pembayaran sehingga para penggunanya lebih mudah dalam melakukan transaksi. Tapi Shopee juga memiliki kelemahan. Yang pertama itu fokus pada diskon. Terkadang model bisnis sampai dengan tergantung pada diskon dan promo untuk menarik pembeli. Nah, ketika yang kedua itu ada tingkat kepercayaan penjual yang berbeda-beda. Nah, keberagaman di platform mungkin mempengaruhi kualitas dan reputasi beberapa produk. Selanjutnya itu ada opportunity yang dimiliki Shopee. Yang pertama itu dari ekspansi pasar, yang dimana dia memiliki potensi untuk memperluas layanan ke lebih banyak daerah di Indonesia, bahkan ke negara-negara tetangga. Yang kedua itu ada inovasi teknologi, yang dimana mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan pengalaman pengguna seperti menggunakan AI untuk rekomendasi produknya. Nah, Shopee juga memiliki ancaman, yang dimana kompetisi dari platform lain. Nah, pesaing-pesaingnya ini seperti meningkat dari seperti Tokopedia, Lazada, maupun platform-platform yang lainnya. Nah, krisis ekonomi, ketidakpastian ekonomi dapat mempengaruhi pengeluaran konsumen. Nah, persaingan dari awalnya saat ini, sejak kemunculan persaingan antara Tokopedia dan Shopee berkembang pesat. Tokopedia yang didirikan pada tahun 2009 fokus pada pengembangan UMKM dan membangun ekosistem marketplace yang kuat. Sementara itu Shopee yang diluncurkan pada 2015 datang dengan mengutamakan pengalaman, penggunaan interaktif, strategi marketing yang agresif. Nah, awalnya Tokopedia itu memiliki keunggulan sebagai pelopor di pasar Indonesia. Namun, Shopee yang masuk dalam promosi yang menarik dan pengalaman pengguna yang lebih interaktif berhasil menarik perhatian konsumen terutama generasi muda. Nah, seiring berjalannya waktu, kedua platform ini mulai menambah fitur dan layanan baru untuk meningkatkan daya saing mereka. Tokopedia mulai memperluas penawaran dan layanan logistik, sedangkan Shopee terus meningkatkan pengalaman penggunaan dengan menghadirkan berbagai fitur gamifikasi dan promosi yang menarik. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, persaingan semakin ketat dengan keduanya saling menanggapi setiap inovasi satu sama lain. Tokopedia mencoba menawarkan berbagai fitur unik, meningkatkan kehadiran di luar Pulau Jawa. Sementara Shopee terus beradaptasi dengan tren dan kebutuhan konsumen. Hingga saat ini, baik Tokopedia maupun Shopee terus berinovasi. Dengan e-commerce di Indonesia, Tokopedia berusaha untuk memperkuat ekosistem dengan lebih mendalami sektor UKM dan mengembangkan fitur-fitur yang memudahkan pengelola toko bagi para penjual lokal. Sementara itu, Shopee terus menekankan strategi pemasaran dengan menekankan pada program loyalitas dan pengembangan teknologi untuk menciptakan pengalaman belanja yang lebih personal dan menyenangkan. Persaingan keduanya semakin intensif, di mana masing-masing berusaha untuk mempertahankan loyalitas pengguna sekaligus menarik konsumen baru dengan berbagai inovasi dan promosi yang terus berkembang. Dalam dunia e-commerce yang kompetitif seperti Indonesia ini, inovasi dan strategi yang tepat menjadi kunci kesuksesan bagi platform seperti Tokopedia dan Shopee. Mari kita bahas inovasi dan strategi masing-masing platform dalam membangun dan mempertahankan posisi mereka di pasar. Kita mulai dari Tokopedia. Dimulai dari inovasi. Yang pertama itu ada marketplace integrasi. Salah satu inovasi utama Tokopedia adalah model marketplace yang memungkinkan para pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM untuk mendaftar dan menjual produk mereka secara online. Dengan menyediakan platform yang mudah digunakan, Tokopedia berhasil memperdayakan banyak UKM yang sebelumnya kesulitan untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Selanjutnya ada fitur Tokopedia Play. Tokopedia merilis fitur Tokopedia Play yang memungkinkan penjual melakukan secara langsung atau live streaming yang berguna untuk mempromosikan produk mereka. Fitur ini tidak hanya memperkuat interaksi antara penjual dan pembeli, tetapi juga menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih menarik dan interaktif. Selanjutnya terdapat layanan pembayaran dan logistik. Tokopedia mengembangkan infrastruktur pembayaran dan pengiriman yang kuat. Tokopedia mengedepankan produk-produk lokal dan kemudahan transaksi, memanfaatkan berbagai metode pembayaran yang populer di kalangan konsumen Indonesia. Selanjutnya kita beralih ke strategi. Yang pertama ada fokus pada UKM. Tokopedia terus berkomitmen untuk mendukung UKM melalui berbagai program edukasi dan pelatihan, membantu para penjual meningkatkan kemampuan digital mereka dan memahami cara memasarkan produk dengan lebih baik. Selanjutnya terdapat kampanye branding. Tokopedia juga melakukan berbagai kampanye branding yang kuat seperti Ayo Belanja yang menekankan keberagaman produk dan dukungan terhadap ekonomi lokal. Nah, ini membantu membangun loyalitas merek serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya terdapat kolaborasi dengan pemerintah. Tokopedia aktif dalam program pemerintah untuk mempromosikan digitalisasi UKM.
kerjasama untuk memperluas akses ke pasar online dan meningkatkan wawasan para pelaku usaha tentang e-commerce. Selanjutnya kita beralih lagi ke pesaingnya yaitu Shopee. Kita mulai dari inovasi. Yang pertama ada gamifikasi. Salah satu inovasi yang paling signifikan dari Shopee adalah pendekatan gamifikasi dalam berbelanja. Fitur-fitur seperti Shopee Games, di mana pengguna bisa bermain permainan untuk mendapatkan kupon dan diskon, dan menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih menarik dan interaktif. Selanjutnya terdapat fitur live shopping. Shopee juga memperkenalkan fitur live shopping yang memungkinkan penjual melakukan siaran langsung untuk mempromosikan produk. Fitur ini menyerupai konsep berbelanja di TV, di mana pembeli dapat langsung berinteraksi dengan penjual dan melakukan pembelian saat itu juga. Selanjutnya terdapat platform mobile friendly, yaitu mereka si Shopee mengembangkan aplikasi mobile yang sangat intuitif dan mudah digunakan, yang memungkinkan pelanggan untuk berbelanja dengan lebih nyaman melalui perangkat seluler mereka, semakin menarik bagi generasi muda yang lebih mobile. Selanjutnya kami bergeser kepada strategi dari Shopee. Yang pertama ada pemasaran melalui influencer. Shopee memanfaatkan influencer dan selebriti untuk memperluas jangkauan mereka. Dengan kampanye iklan yang melibatkan figur publik terkenal, Shopee berhasil menarik perhatian lebih banyak pengguna baru, terutama di kalangan generasi muda. Selanjutnya terdapat promo dan diskon yang agresif. Shopee dikenal dengan berbagai penawaran menarik dan program diskon yang agresif, seperti promo flash sale dan voucher harian, yang mendorong konsumen untuk berbelanja lebih sering dan merangsang keputusan pembelian impulsif. Selanjutnya ada pengembangan layanan logistik. Shopee melakukan investasi dalam infrastruktur logistik untuk memastikan pengiriman yang cepat dan efisien. Mereka bekerjasama dengan berbagai mitra logistik untuk memastikan pelanggan mendapatkan pesanan mereka dalam waktu yang optimal. Nah, dalam mempertahankan posisi mereka, si Shopee dan Tokopedia ini di pasar e-commerce Indonesia, Tokopedia dan Shopee menunjukkan inovasi yang terus-menerus dan strategi yang berfokus pada kebutuhan konsumen. Tokopedia dengan fokus pada pemberdayaan UKM dan layanan terintegrasi ingin menjadi platform yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Tapi di sisi lain, si Shopee dengan strategi gamifikasi dan pemasaran agresif berupaya menarik perhatian konsumen dan menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Persaingan antara Tokopedia dan Shopee menyajikan dinamika menarik dalam menciptakan nilai bagi konsumen serta menunjukkan bagaimana inovasi dapat mengubah paradigma perdagangan digital di Indonesia. Masing-masing platform terus beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen dan kondisi pasar, memposisikan diri untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dalam ekosistem yang berkembang saat ini, konsumenlah yang pada akhirnya memperoleh keuntungan dari beragam pilihan promosi dan pengalaman berbelanja yang semakin baik. Nah, gimana? Videonya bagus kan? Kita lebih tahu nih bagaimana Shopee dan Tokopedia itu bersaing. Gimana nih Mas Marco? Nah, bener banget, tadi dari video itu sudah dijelaskan bagaimana sejarah berdirinya Tokopedia dan Shopee serta strategi yang digunakan oleh Tokopedia dan Shopee untuk saling bersaing untuk meraih kesuksesan. Nah, bagaimana tanggapannya Mas dan? Kalau dari saya sih pada intinya kami atau orang-orang yang lain yang di luar pun juga harus paham akan perubahan yang ada di publik agar bisa terus berkembang dan meningkatkan perkembangan zaman seperti itu. Baik, sekian dari kami kelompok 1 undur diri. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video kami.